Beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan mencatat kasus diabetes mellitus mengalami peningkatan di Indonesia. Angka diabetes pada anak naik 70 kali lipat kalau dibandingkan tahun 2010. Apa sih itu diabetes mellitus? Jadi diabetes mellitus itu penyakit gula, penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh kita tidak dapat menggunakan gula darah atau bisa disebut juga glukosa. Nah, kita tidak dapat menggunakan gula darah ini dengan normal. Perjalanan penyakit diabetes di dalam tubuh Anda. Bayangkan tubuh Anda seperti rumah yang banyak ruangan-ruangannya. Glukosa diibaratkan sebagai makanan untuk masuk setiap harinya ke dalam ruangan-ruangan tersebut untuk memberikan energi. Insulin diibaratkan sebagai kunci untuk membantu glukosa masuk ke dalam ruangan-ruangan tersebut. Pada penderita diabetes ini kemungkinan ada dua masalah. Yang pertama, kerusakan insulin atau kerusakan kunci tubuh seperti rumah tanpa kunci. Glukosa menumpuk di luar ruangan, tidak dapat masuk ke dalam sel darah sehingga terjadinya kadar gula dalam darah semakin tinggi atau hiperglikemia. Yang kedua, resisten insulin atau ruangan yang rusak. Ada kunci, tetapi ruangan sudah rusak. Glukosa sulit masuk ke dalam ruangan-ruangan tersebut meskipun ada kunci sehingga terjadi kadar gula dalam darah semakin tinggi atau hiperglikemia. Persentase diabetes di Indonesia berdasarkan International Diabetes Federation atau IDF 2021, Indonesia mencapai 10,6% dan Indonesia mendapatkan peringkat kelima dengan diabetes terbanyak di dunia. Diperkirakan diabetes ini akan terus meningkat dengan jumlah 28,57 juta pada tahun 2045. Tipe umum diabetes. Nah, ada tipe 1 di mana pankreas tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Tipe 1 ini sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Ada tipe 2 di mana tubuh tidak bisa memproduksi insulin, tidak bisa memproduksi cukup insulin, atau sel-sel dalam tubuh tidak bisa merespon insulin dengan baik. Nah, tipe 2 ini sering terjadi pada orang dewasa, tetapi sekarang lebih anak-anak juga terkena dengan diabetes tipe 2 ini. Ketiga, ada gestasional di mana kadar gula darah tinggi yang menyerang ibu hamil pada saat trimester 2 dan akan menghilang saat ibunya melahirkan. Tetapi bisa terjadi resiko diabetes tipe 2 pada anak dan ibu di masa depan. Gejala utama pada penderita diabetes. Gejala utama yang sering muncul dan mudah dikenali. Yang pertama, sering haus. Tubuh mengeluarkan kelebihan gula melalui urin, sehingga sering buang air kecil atau merasa haus. Yang kedua, sering buang air kecil terutama di malam hari. Yang ketiga, sering lapar. Meskipun sudah makan, tetap merasa lapar karena sel tidak menggunakan energi dari glukosa. Yang keempat, berat badan akan semakin turun. Tidak olahraga, tidak diet, berat badan akan turun karena tubuh menggunakan otot sebagai energi. Yang kelima, kelelahan. Tubuh tidak menggunakan gula darah dengan baik sehingga mudah lelah dan lemas. Pada penyakit lain pastinya sudah memiliki pengobatannya masing-masing. Dalam pengobatan diabetes ini terbagi menjadi 4 jenis pengobatan. Yang pertama ada terapi insulin. Insulin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas. Pengobatan ini dibutuhkan ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulinnya sendiri. Insulin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada insulin kerja cepat, insulin kerja pendek, insulin kerja menengah, dan insulin kerja panjang. Lalu yang kedua ada obat diabetes. Obat ini bekerja dengan menurunkan glukosa yang diproduksi oleh hati sekaligus membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Lalu yang ketiga ada pengobatan pelengkap atau alternatif. Pengobatan pelengkap ini biasanya terdiri menggunakan bahan-bahan alami tradisional. Contohnya seperti ginseng, kayu manis, dan daun insulin. Cara alami ini dapat membantu mengatasi gejala diabetes dan mengurangi gula dalam darah. Akan tetapi, teman-teman perlu berhati-hati dalam menggunakan obat alami ini karena tidak semua obat efektif untuk setiap orangnya. Bagi pasien yang memiliki riwayat alergi, hipertensi, dan jantung, mungkin bisa menimbulkan efek samping tertentu. Oleh karena itu, perlu konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan obat alami ini. Dan yang keempat,
ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat merupakan pilar utama dalam pengobatan diabetes. Contohnya, seperti pola makan yang sehat dan teratur, olahraga secara rutin, serta tes gula darah secara berkala. Lalu yang selanjutnya ada faktor risiko diabetes. Yang pertama ada riwayat keluarga atau turunan. Seperti yang kita ketahui, riwayat keluarga atau turunan tidak bisa dimodifikasi atau tidak dapat bisa diubah. Akan tetapi gaya hidupnya yang bisa diubah. Lalu yang kedua ada faktor usia. Karena penuaan dapat menurunkan sensitivitas insulin sehingga mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Lalu yang ketiga ada obesitas atau kegemukan. Karena tingginya jumlah lemak dalam tubuh sehingga memproses gula secara terus-menerus. Lalu yang keempat ada kurangnya aktivitas fisik. Ini terjadi karena resistensi insulin sehingga darah tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh sehingga gula darah menumpuk di dalam tubuh. Lalu yang terakhir ada riwayat jantung. Ini terjadi karena kadar glukosa dalam tubuh tinggi lalu diubah menjadi energi cadangan yang berupa kolesterol. Nah, kolesterol inilah yang menyebabkan penyumbatan atau kerusakan pada pembuluh darah koroner. Diabetes mellitus ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Ketika gula banyak menetap di aliran darah untuk waktu yang lama, hal itu dapat mempengaruhi sistem saraf, pembuluh darah, ginjal, mata, dan sistem kardiovaskuler. Komplikasinya seperti serangan jantung dan stroke, infeksi kaki yang berat sehingga menyebabkan gangren dan dapat diamputasi, lalu ada gagal ginjal stadium akhir, dan disfungsi seksual. Setelah 10-15 tahun dari awal terdiagnosis, prevalensi semua komplikasi diabetes dapat meningkat tajam. Lalu yang selanjutnya ada penyebab diabetes. Yang pertama, asupan gula yang terlalu tinggi. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, terganggunya respon tubuh terhadap insulin. Yang keempat, berkurangnya produksi insulin oleh pankreas. Dan yang kelima, kinerja insulin terhambat akibat adanya hormon lain. Ada 9 cara mencegahnya. Yang pertama, tidak konsumsi alkohol dan tidak merokok, mempertahankan berat badan yang ideal, melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, rutin cek gula darah, lebih banyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, dan yang terakhir cek kesehatan secara teratur.